Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami berperan sebagai auditor yang akan mengaudit laporan keuangan dari perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Yuniferda Kosa Jumahan dengan NIM 33123119119. Perkenalkan, nama saya Antonia Jessica Darigale dengan NIM 331230091. Perkenalkan, nama saya Teresa Prariteti dengan NIM 331231127. Perkenalkan, nama saya Godeliva Mega Putri Tialaman dengan NIM 331231105. Perkenalkan, nama saya Gracia Kondar Iri dengan NIM 331231115. Perkenalkan, nama saya Evangelie Silibana dengan NIM 331231108. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Baik, sebagai perencanaan awal, kami tim auditor akan mengadakan rapat perencanaan internal untuk menetapkan strategi audit, termasuk penugasan auditor senior dan junior, penelaahan awal terhadap laporan keuangan, dan pengumpulan informasi awal dari klien. Penekanan khusus diberikan pada akun-akun yang mengalami koreksi signifikan, seperti persediaan dan beban kontrak. Risiko audit ditetapkan tinggi karena adanya perubahan drastis dalam hasil laba rugi. Berdasarkan laporan yang kami terima, PT DGIK merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi dengan aktivitas utama berupa pembangunan infrastruktur dan proyek properti. Auditor harus memahami siklus proyek konstruksi. Mekanisme pengakuan pendapatan biasanya berdasarkan progres fisik atau metode presentasi penyelesaian sesuai PSAK 72, serta struktur organisasi dan alur persetujuan biaya proyek. Pemahaman ini penting agar kami sebagai auditor dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dalam siklus akuntansi. Resiko utama yang kami dapat dari laporan tersebut adalah resiko salah saji material terkait dengan yang pertama, penundaan pencatatan biaya agar laba terlihat lebih tinggi. Yang kedua, pengakuan persediaan fiktif atau tidak berdasar dokumentasi. Yang ketiga, pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan progres proyek. Resiko intern dan resiko pengendalian ditetapkan tinggi, terutama karena revisi laporan tidak disertai dengan klarifikasi yang kuat dari manajemen. Kami pihak auditor akan melakukan prosedur analitik terkait. Yang pertama, menganalisis tren atas pendapatan, beban kontrak, dan laba bersih antara kuartal 1 2022 dan kuartal 1 2023. Yang kedua, kami juga melakukan perbandingan laporan versi awal dan yang telah direvisi. Yang ketiga, kami menganalisis rasio seperti gross margin, turnover persediaan, dan efektivitas biaya proyek. Setiap anomali atau penyimpanan dari tren historis akan disorot untuk pengujian yang mendalam. Ambang batas materialitas ditentukan berdasarkan persentase dari total aset atau laba bersih. Mengingat adanya koreksi sebesar lebih dari 10 miliar yang mengubah hasil akhir dari rugi menjadi laba, maka perubahan ini jelas melampaui ambang materialitas dan perlu diperiksa secara menyeluruh. Kami pihak auditor mengevaluasi sistem pengendalian internal yang mencakup otorisasi pembelian dan pengeluaran material proyek, pencatatan persediaan dan pengeluaran gudang, verifikasi progres proyek di lapangan, serta mekanisme pencatatan biaya dalam sistem akuntansi.
Dalam proses evaluasi, ditemukan indikasi bahwa pengendalian atas pencatatan persediaan dan beban proyek tidak berjalan secara efektif yang ditunjukkan oleh adanya koreksi signifikan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kendala data dan potensi risiko kesalahan yang menyimpang dalam pelaporan keuangan. Kami sebagai auditor melakukan pemeriksaan laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk periode kuartal 1 2023 dengan fokus pada akun persediaan, uang muka pemasok, beban kontrak, dan pendapatan proyek. Prosedur audit kami mencakup pengujian transaksi serta penelaahan dokumentasi pendukung selama periode Januari hingga Maret 2023. Pelaksanaan audit ini dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan. Pada minggu pertama, kami sebagai tim auditor berfokus mengumpulkan data awal dan memahami sistem yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, pada minggu kedua dan ketiga, kami melakukan pengujian substantif serta evaluasi atas pengendalian internal yang ada. Di minggu keempat, kami akan menyusun hasil temuan dan mendiskusikannya dengan pihak manajemen. Total waktu yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 120 jam kerja. Selanjutnya, anggaran audit. Estimasi kebutuhan sumber daya manusia dan biayanya yang untuk supervisor audit itu 2 orang dikali dengan 40 jam dikali dengan 500.000 per jam, mendapatkan hasil 40 juta. Untuk auditor senior, 2 orang dikali 40 jam dikali dengan 400.000 per jam, mendapatkan hasil 32 juta. Auditor junior, 2 orang dikali 40 jam dikali dengan 300.000 per jam, hasilnya 24 juta. Biaya transportasi dan akomodasi kunjungan lapangan sebesar 10 juta, biaya administrasi dan dokumentasi audit sebesar 5 juta. Jadi total anggaran audit sebesar 111 juta. Tujuan utama kami melakukan audit ini adalah untuk memberikan opini apakah laporan keuangan PT DGIK untuk kuartal pertama tahun 2023 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Audit ini memiliki beberapa sasaran penting, antara lain memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, mengkonfirmasi keberadaan dan nilai persediaan serta uang muka secara akurat, serta menguji sejauh mana sistem pengendalian internal perusahaan berjalan secara efektif dan dapat dipercaya. Selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam menganalisis laporan tersebut meliputi yang pertama, konfirmasi eksternal terhadap pemasok terkait uang muka, yang kedua, observasi fisik terhadap persediaan di lokasi proyek, yang ketiga, vouching di atas transaksi pembelian material dan pencatatan biaya proyek, yang keempat, analisa tren dan rasio untuk mendeteksi penyimpangan, yang kelima, sampling transaksi berdasarkan nilai materialitas, dan yang keenam, review jurnal koreksi yang menyebabkan perbedaan laporan. Selanjutnya, untuk penyusunan laporan audit, yang pertama opini kami atas kewajaran laporan keuangan, yaitu berdasarkan prosedur yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa laporan keuangan interim PT DGIK kuartal 1 2023 tidak sepenuhnya disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, khususnya karena terdapat koreksi signifikan yang tidak didukung dokumentasi dan pengendalian yang memadai. Yang kedua, beberapa temuan yang kami temukan, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian pencatatan. Di sini ditemukan bahwa sejumlah beban proyek tidak dicatat pada periode yang semestinya, yang mengakibatkan perubahan dari rugi menjadi laba. Yang kedua, kelemahan pengendalian internal yang di dalamnya tidak terdapat mekanisme kontrol yang memadai dalam pencatatan persediaan dan uang muka, serta lemahnya verifikasi progres proyek secara internal. Yang ketiga, anomali transaksi, di mana terjadi lonjakan nilai persediaan dan uang muka yang tidak sesuai dengan pola historis dan tidak dibarengi dengan bukti fisik atau administratif yang kuat.
Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Yang pertama, ada perbaikan sistem dokumentasi dan pelaporan progres proyek agar mendukung pencatatan yang akurat. Yang kedua, meningkatkan kontrol internal atas pengeluaran dan pencatatan persediaan dengan sistem berbasis digital dan audit trail. Yang terakhir, menetapkan SOP untuk pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan PSAK dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, kami melakukan komunikasi kepada manajemen dan pemegang saham. Di sini kami merekomendasikan kepada manajemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem akuntansi proyek dan menyusun kembali pelaporan kuartal agar mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Jika ditemukan indikasi kuat adanya manipulasi atau rekayasa laporan, maka direkomendasikan untuk dilakukan audit investigatif lanjutan oleh tim independen. Selain itu, pemegang saham harus diinformasikan secara transparan terkait revisi laporan dan dampaknya terhadap prospek keuangan perusahaan. Sekian hasil laporan audit kami pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.